Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan saya di channel Ada Ide nih. Untuk kesempatan ini akan saya jelaskan ya. Kita akan bahas yaitu cara penggunaan daripada avometer digital. Gimana pemirsa? Susah nggak ya kira-kira? Kalau dibilang susah sih ya tidak banget, karena mungkin kita tidak tahu aja pemirsa. Jadi tidak ada yang ngasih tahu, terus kemudian akhirnya jadi sulit. Untuk lebih jelasnya silahkan menyimak video berikut. Oke pemirsa, selanjutnya akan saya jelaskan untuk teori avometer ya. Avometer itu ada macam, yaitu analog sama digital. Sedangkan avo sendiri itu singkatan dari A itu ampere, kemudian V itu voltage atau tegangan, dan ohm atau O atau ohm itu ohmmeter. Besarannya ada ampere itu 1 ampere, terus kemudian 2 ampere gitu ya. Terus kemudian kalau voltage 1,5 volt, kemudian juga 220 itu tegangan PLN 220 volt. Kemudian ohm ini besaran untuk tahanan atau resistansi dalam elektronika, besarannya ada 1 ohm ya, dilambangkan dengan omega, begitu ada 10 ohm dan selanjutnya. Jadi avometer ini merupakan gabungan dari ketiganya itu ya, untuk mengukur ampere, voltage, dan ohm. Itu yang berguna bagi elektronika maupun listrik ya. Sedangkan untuk alat lain ataupun istilah lain yaitu ada probe dan juga penawarnya. Probe yaitu merupakan colokan ke objek yang akan diukur ya, itu warnanya ada merah, itu berarti positif kalau dalam tegangan, dan juga ada hitam yaitu negatif. Itu ya pemirsa. Nah seperti ini penampakannya ya, probe itu seperti ini pemirsa, ada warna merah sama hitam ya di sini. Itu untuk alat ukurnya ke objek. Dan pemirsa, karena yang akan kita ukur adalah tegangan AC dan DC ya, tidak ada salahnya kalau kita sedikit aja belajar untuk teori dari AC dan DC. Oke, akan kita jelaskan detailnya pemirsa. Istilah AC ya, jadi singkatannya AC itu alternating current atau dalam bahasa Indonesia arus bolak-balik, yang lambangnya yaitu sinusoida. Sinus pada satu saat yaitu berada di atas positif dan juga negatif, maka disebut bolak-balik. Sedangkan untuk contohnya adalah yaitu tegangan PLN ya. Tegangan PLN itu kisarannya 220 volt AC. Nah begitu, jadi itu tegangan AC, alternating current atau arus bolak-balik. Nah untuk selanjutnya adalah DC ya. DC itu singkatan daripada direct current atau arus searah. Lambangnya ada garis lurus dan garis putus-putus. Garis lurus di atas positif dan putus-putus negatif di bawah. Jadi ini tidak boleh kebalik ya. Dia selalu di atas positifnya, negatif ya, negatif di bawah ya, semacam itu. Jadi dia sudah pasti positif dan negatif. Nah memang polaritas positif dan negatif dari DC ini ya, tegangan DC ini memang tidak boleh kebalik. Kalau kebalik dalam elektronika, ibarat kita
memberikan tegangan positif dan negatifnya kita kebalik ya bisa meledak begitu pemirsa. Ini makanya ya positif kita kasih positif dan negatif kita kasih negatif. Sedangkan untuk contohnya tegangan adalah tegangan baterai dari di sini ya, bisa aki, baterai, kemudian aki, ini juga bisa aki mobil ataupun aki yang bertuliskan 6 volt 12 volt. Kemudian rangkaian DC elektronik, nah ini yang memakai sumber tegangan dari DC ya. Ada juga AC yang berasal dari listrik atau trafo. Nah itu jadi untuk secara DC sudah kita jelaskan seperti itu teorinya pemirsa. Savannah, the beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world. Maka untuk selanjutnya nih pemirsa, kita akan langsung ya praktek untuk penggunaan lampunya setelah kita tadi belajar masalah teori. Ini ada selektor dan juga ada tulisan-tulisan ini, indikator ini adalah indikator di mana untuk seperti itu AC ya, tandanya sinus, terus kemudian DC volt DC, nah seperti itu ada tandanya garis lurus dan garis putus-putus. Sedangkan angka-angka ini adalah menunjukkan angka maksimal dari batas ukur ya. Kalau misalkan kita mengukur AC itu 220, berarti ya kita pilih angka yang di atasnya supaya aman alatnya, berarti kita pilih 1000 volt kayak gitu. Kemudian ibarat ada kita ngukur cuman baterai 5 volt ya, kita harusnya pilih yang angka 20 gitu supaya presisi juga, di samping aman alatnya juga presisi ya, seperti itu pemirsa. Nah penjelasannya ya pemirsa, selanjutnya akan kita mulai ya untuk mengukur tegangan AC alternating current arus bolak-balik yang dari PLN, yang mana adalah didapatkan tegangan seperti ini. Coba lihat pemirsa, ini probe-nya dibolak-balik gak apa-apa sih, karena tegangan AC bolak-balik. Plus minusnya mau ditaruh kiri kanan atas bawah sama aja. Nah itu tegangan yang terukur adalah 198 volt AC ya, ternyata dari 220 kita dapatkan tegangan segitu pemirsa. Berarti ini ada di bawah ring tapi masih aman, jadi aman juga untuk elektronik, lampu dan sebagainya ya, tidak melebihi dari 220 sih. Makanya perlunya kita mengukur ya seperti itu. Maksudnya kalau terjadi lonjakan tegangan di atas 220, nah itu yang bahaya. Makanya dari apa alat ini cepat rusak, bisa segera kita deteksi dengan alat ini. Itu perlunya pemirsa kalau dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Secara sederhananya seperti itu pemirsa. Ya coba kita diamkan beberapa saat ya, juga tetap aja segitu, berarti tegangan stabilnya di antara 19798 ataupun sampai 200 lah, 199 sampai 200, tidak ada 220 pemirsa ya. Nah itu coba kita balik pun ya, secara proof ya kita buktikan juga, no kan sama aja, jadi nggak ada bedanya ya. Makanya kenapa disebut arus bolak-balik itu ya, karena plus dan minusnya itu selalu bolak-balik, kadang ada di atas plusnya, kadang di bawah, bergantian, kadang
kadang negatifnya ada di atas, begitu terus pemirsa ya. Itulah AC alternating current atau arus bolak-balik. Nah, sekarang kita coba siapkan untuk mengatur juga selektornya, nanti kita rubah ke DC ya. Kita akan mengukur DC. Nah, DC karena kita ukur ada baterai 9 volt, makanya selektornya kita pilih ke DC yang 20. Itu angka yang 20 karena kisarannya juga cuman 9 volt. Jadi kalau lebih itu pun jadi timbulnya 0, tidak presisi untuk ukurannya, tapi aman ya. Makanya kita perhatikan juga untuk ukurannya seperti itu. Nah, ini baterai 9 volt, itu ada tertulis indikator plus minusnya ya di sisi samping biasanya, sejajar dengan tombol-tombol atau tempat titik ukur itu. Nah, itu negatif, berarti yang itu. Nah, ini yang positif, berarti yang kecil. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita letakkan probe sesuai dengan positif dan negatifnya. Jadi merah hitamnya juga, nah itu tertulis juga 9 volt. Jadi ini baterai kotak itu ya. Coba kita ukur baterai ini masih bagus apa enggak, berapa didapatkan hasil pengukurannya. Nah, coba kita ngukurnya. Jadi sebenarnya nggak boleh kebalik ya. Kalau kebalik dalam Mavo digital ini nggak apa-apa sih DC, cuman dia ada indikator negatif muncul nanti seperti itu. Nah, kita ikuti aturan aja, jadi positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif, berapa yang didapatkan. Nah, dari yang tertulis 9 volt di baterai tadi, kita dapat pengukuran sebesar 8,91, 8,92, berarti sekitar losses atau kehilangan voltase 0,1 ya, 0,1 volt ya. Mungkin sudah karena usia pakai, jadi baterainya ini sudah berkurang dalam voltasenya. Itu kita ukur tetap aja segitu, 8,9 volt. Sebenarnya masih bagus sih ya. Ini tujuannya untuk mengukur baterai seperti ini. Nah, baterai ini tidak perlu kita buang kalau memang secara pengukuran masih bagus, jadi masih bisa kita gunakan ya. Kita gunakan untuk peralatan elektronik atau apapun itu masih bisa. Coba ini sekarang kalau kita balik, apa yang terjadi? Nah, di probe, nah di layar itu kelihatan muncul negatifnya, berarti polaritasnya terbalik. Yang tadinya positif kita kasih merah, sekarang kita ganti pakai posisi hitam, jadi dibalik. Nah, akhirnya yang terjadi juga tetap keluar 8,9 volt ya, hampir 9 volt, tapi polaritas terbalik. Itu kalau memang kita polaritasnya terbalik. Tapi kalau kita mengasih sumber tegangannya jangan, nah, akibatnya bisa meledak nanti kalau tidak sesuai. Jadi positif harus ketemu positif dan negatif ketemu negatif. Begitu pemirsa. Semoga penjelasan kita ini banyak bermanfaat bagi pemirsa sekalian ya. Meskipun sederhana, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti sekarang menjadi paham. Pemirsa ya, untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, dan juga lonceng notifikasi agar pemirsa sekalian selalu dapat update video-video terbaru dari kami. Dan kami sangat berterima kasih. Selamat berkarya. See you in the next time, dan juga selalu tetap semangat. Let's go back.